itu saya himbau kepada tokoh-tokoh ulama, alim, para aktivis, jangan kalian mendekati Jokowi yang itu akan menambah baterai kekuasaan Jokowi hari ini. Kekuasaan dan pengaruh Jokowi itu benar-benar ngedrop. Jangan drop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ada. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Ada isu yang unexplainable, unspeakable, yaitu soal fufu fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan, masih ada di situ. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Ini penting dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama, clear. Kami sampaikan clear. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu. Upaya untuk melemahkan tim Roy Suryo di tengah kubu Jokowi hari ini habis-habisan. Kenapa? Pembela-pembela dia sekarang sedang pecah ya. Salah satunya kehilangan seorang sosok Sylvester Matutina. Sementara Jomannya sendiri ketuanya kemarin kena kasus korupsi si Noel. Jadi ya mereka kehilangan legitimasi publik untuk membela kubu Jokowi di tengah banyak kasus di kubu Jokowi. Belum lagi sejumlah menteri-menteri era Jokowi belakangan kan naik jadi tersangka. Yang jelas yang pertama Nadiem dan naik TSK. Menak kemungkinan sebentar lagi juga naik status. Dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University of Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA di UTS Insert. Jadi UTS Insert itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Kalau memang dia bukan SMA, ngaku saja. Ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau SMP ada implikasi karena bahaya sekali. Nah, mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Ini serius. Kalau seandainya SMP, maka itu punya implikasi terhadap hukum terhadap posisi karena dia wakil presiden. sesuai dengan undang-undang di undang-undang minimal SMA. 2017 minimal SMA. Jadi dia harus gugur. Foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM, ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh pantang. Nah, sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru. Demi
Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang, artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata, apalagi di ijazah. Tentunya foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi, ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata, apalagi UGM. Jangankan UGM, foto di SIM saja nggak boleh kacamata, foto di KTP nggak boleh berkacamata, foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM Anda cuma melarang kacamata hitam saja, kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata renang juga boleh berarti. Saya nyatakan dalam buku ini, Ya. ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD. SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf, itu di ijazah Jokowi ditulis A, B, C, D. Padahal harusnya kan 8, 7. Angka. Ya. Oke. Ya. Anda punya kopiannya itu? Ada semua di buku saya. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu jumpa pers gitu ya. Ada di TV. Oh, enggak, waktu Anda mempermasalahkan itu, kepala sekolahnya jumpa pers? Iya. SD mana itu? SD Tirtoyoso itu. Solo? Ya. Oke, itu SD. Ya. Lanjut, Pak. Nah mungkin kan kepala sekolahnya itu sudah dibikin jauh-jauh kecil supaya nggak terlihat gitu. Anda foto? Saya zoom. Gitu loh. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Nah, jadi Kalau saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah ini masalah. Karena Pak Iman baru kasih tahu saya, ya. Itu Saya clear. lebih percaya Bang Victor daripada Anda. Saya juga tidak percaya dengan Anda. Anda siapa? Anda Saya siapa? penulis Jokowi Hadir Anda Nomor 1, siapa? 2. Anda Iya. siapa? Anda itu terpidana. Ini orang nggak ngerti perkara. Anda itu siapa? Ini orang nggak ngerti perkara. Juga tidak percaya dengan Ini orang nggak ngerti perkara. Anda kemarin juga mengatakan jangan tunjuk-tunjuk gitu. merendahkan orang. Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Ya, kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Risman kan? Nah, iya. Ya udah. Ayo. Pak Betor, Kau merendahkan lanjutkan. orang kau. Nah, Kau merendahkan orang bagaimana? Kau merendahkan orang? mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Ya, saya tanya, dia nanyakan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia kau nggak ngerti perkara. Balik satu lagi. Saya hari ini mau katakan bahwa Pak Jokowi sedikit pun tidak gentar dengan apa yang terjadi. Satu, beliau mengatakan bahwa saya tidak ada masalah dengan ijazah ini. Ya udah tunjukkan kalau nggak ada masalah. Anda terus ngomong. Nanti saya buka semua tentang kalian malu. Kalian ini saya lihat hari ini buat ini, besok buat ini, besok apa lagi? Mas mantan menteri loh Mas. Satu hal saja. Masa Mas. katanya lawyer nggak Saya ngerti undang-undang hari Selasa dasar. yang lalu ketemu langsung Pak Jokowi, diskusi lebih kurang 30 menit. Ya terserah. Mau Sedikit ketemu saya pun juga dia nggak ketemu tidak nggak gentar apa-apa. dengan- Nggak ada soal mau ketemu. Gini, Nggak ada nilainya sama Bentar. sekali ketemu atau Terus, enggak. Bukan, saya mau sampaikan. Nggak ada nilainya. Sedikit pun Pak Jokowi tidak Bentar, gentar Pak dengan Mamun. apa yang kalian lakukan. Ya udah, mah nggak gentar, Perlu nggak dicatat gentar. itu. Tapi sendiri, saya juga nggak gentar dengan Anda. Tetapi Ngapain juga? Mas, tetapi Ngapain juga? tolonglah kalau kita ini kan berbicara Orang masih ke publik. nyari duit ke sana. Sebentar ngapain dulu. juga gitu loh. Siapa cari duit? Ya kan nih ngapain juga? Nyari receh ke sana. Ngapain? Pak, Ayo saya respect sama Anda selama ini loh. Iya udah. Ya sudah. Anda makanya bilang nggak saya usah. nyari duit, Udah. mungkin duit saya lebih banyak dari Mas. Ya sudah. Wah, bagus kaya kalau gitu. Oh, banyak. Duit Nah, kita nggak bicara pribadi. Sebentar Mas. Sebentar dulu Mas. Sebentar dulu deh. Mas, saya respect loh sama Anda selama ini. Tapi tolong, ya, jangan ukur saya
dengan mengatakan saya datang ke kediaman Pak Jokowi ngambil receh. Ya udah nggak usah ke sana. Itu Anda menghina saya. Mengurangi respek apa saya urusan Anda kepada saya? Ya udah, nggak usah. Saya mau datang nggak ada urusan dengan Anda. Ya udah, saya juga nggak ada urusan dengan Anda. Ya, saya nggak ada urusan. Itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus referee ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Kita buktiin kan goblok, kitanya yang bodoh gitu. Mantan presiden kita, beliau nggak ngapain ijazah palsu. Terus gue baca komen-komennya kan. Komen-komennya siapa? Ya kalau nggak palsu tunjukin ijazahnya lah. Kan lu yang nuduh. Kenapa misalnya beliau gitu, Pak Jokowi nggak tunjukin ijazahnya? Karena dia yang dituduh. Ini kan logika hukum dasar, bro. Masa lu bisa kayak main nunjuk-nunjuk orang kayak Timothy mana? Ayo Timothy, buktiin gitu. Buktiin lu pernah jual pomade gitu. Nggak, kan lu yang tuduh. Kan gitu. nggak gini kan. Kayak Timothy lu cewek begitu kan. Iya. Nggak langsung telanjang. Gua telanjang gitu, enggak. Gua cowok gitu loh. Hey, gitu kan. Gue punya nih gitu. Kan nggak gitu. Diminta, oh lu buktiin ini ya, buktiin ini ya, bukti itu ya. Itu kan kesalahan logika berpikir. Contohnya misalnya ini ada yang lucu juga nih bro. Contohnya ijazah Jokowi. Kan dipermasalahkan tuh ya. Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden bro. Betul. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden bro. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu nggak negara. berkontribusi Ya, gitu. Jadi betul. dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gua. Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025. Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Teman yang sejati gitu loh, jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, itu dirangkul gitu loh Pak. Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo. Itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto, bukan para penjilat-penjilat termulia yang justru termul ini si pengkhianat. Ini akan rusuh Pak, serius. Kami 12 orang ini bukan orang biasa Pak. Kami punya bukan punya banyak masalah atau apa, rusuh Pak. Itu ibu-ibu, maaf ya saya minta maaf, oknum-oknum relawan Anies semuanya. Ini berarti di balik proyek ijazah ini ada relawan Anies gitu? Oknum-oknum, tidak semuanya. Yang sakit hati dengan Jokowi, yang dibawa oleh Kojenudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Berarti ini murni pasukan sakit hati barisan membenci sakit Jokowi hati, begitu? itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo. Anies Baswedan soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. Emang unta satu ini nggak pernah ngaca kalau ngomong. Dia selalu mengatakan lihat rekam jejak, tapi dia lupa rekam jejaknya sendiri. Nih rekam jejaknya. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Masa lupa nih sama kejadian 3 tahun yang lalu. Lalu ini yang keterlaluan. Gubernur DKI Anies Baswedan naikkan tunjangan DPRD tembus 177 miliar. Lupa lagi nih sama kejadian yang ini. Emang
Onta itu sering lupa ya nih. Indonesia bener-bener lagi mau diadu domba. Ya jadi belakangan tuh gue baru dapat kabar nih, nggak tahu bener atau enggak ya, kalau Indonesia tuh lagi mau diadu domba antar ras, antar agama kayak gitu loh. Ya jadi ada beberapa info kalau ada beberapa titik-titik di jalanan dan di tol, kalau ada orang-orang disebar untuk memprovokasi dengan neriakin orang Cina kayak Cina. Sampai-sampai ada salah satu orang tua kenalannya gue itu diteriakin Cina sama orang itu, tujuannya apa coba? Dan ini bener-bener udah ngerambat ke area-area di luar dari Jakarta kayak BSD, Tangerang, Bintaro, Gading Serpong dan lain-lain lah ya. Dan parahnya lagi katanya pelakunya tuh bukan warga biasa tapi oknum yang nyamar jadi warga. Nah, udah tahu tuh tujuannya apa kan? Ini jujur gue nggak tahu ya fungsinya tuh buat pengalihan isu atau apa, tapi yang jelas ini Indonesia lagi sakit banget. Ingat ya, Cina lah, Jawa lah, Batak lah, apapun itu ras semuanya itu satu Indonesia. Jadi jangan sampai kita tuh keprovokasi sama orang-orang jahat di luar sana. Jangan sampai kejadian 98 jadinya keulang lagi. Ya udah, stay safe semuanya. Ya, jencak ya, jencak. Perbedaan Ahok dan para pejabat zaman sekarang yang ada di dalam gedung DPR ialah pada saat Pak Ahok di masanya, di masa dia memimpin sebagai gubernur Jakarta, membuat kebijakan dan kebijakannya itu ditolak, maka Pak Ahok akan membuka ruang untuk menerima rakyat atau pihak yang menolak kebijakannya, dan mereka akan duduk musyawarah untuk mufakat atau menampung aspirasi masyarakat sehingga bisa sama-sama menemukan jalan keluarnya. Nah, tapi para wakil rakyat yang ada di dalam gedung DPR sana saat ini, ketika mereka membuat kebijakan yang sangat mencekik rakyat, pajak dinaikin, dan saat rakyat mendemo kebijakan mereka tersebut, yang mereka lakukan adalah mereka lari. Tepuk dada. Luar biasa kalian kinerja DPR. Kalian membuat kebijakan yang sangat menyulitkan rakyat, tapi setelah itu kalian gak mau bertanggung jawab ketika rakyat menuntut keadilan atas kebijakan yang kalian buat. Top kalian. So, lebih hebat mana? Pak Ahok pada masanya memimpin, dia berani menghadapi atau menerima aspirasi rakyat, bernyali untuk itu, atau anggota DPR yang sekarang ketika mereka membuat keputusan dan rakyat menuntut, mendemo mereka lari. Lebih hebat mana? Kayaknya lebih hebat anggota DPR sekarang sih yang joget-joget di dalam gedung DPR sana. Kalian terbaik, joget kalian top abis, top banget. Penjarahan di toko-toko Cina sudah terjadi. Kalian kenapa gampang banget terprovokasi? Jangan gampang terprovokasi, teman-teman. Mereka nggak tahu apa-apa. Astaga, ini menimbulkan masalah baru lagi. Ada yang memanfaatkan, ada yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jangan menjara toko-toko Cindo lagi, guys. Tolonglah. Kita bersatu, ya salah DPR bukan rakyat. Tolong jangan mau diprovokasi. Teman-teman, kita hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba, teman-teman. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 tulang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian, teman-teman. Ya. Walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia, teman-teman, dan gua selalu menyuarakan, gua di pihak kalian, teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi, teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu, mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih, teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi, teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness, teman-teman, bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia, teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengail di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob, oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Nah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah kayak polisi, presiden minta maaf, itu memang harus tuntutan penuh itu secara moral, yes. Tapi kalau datang orang
ketutup luar, apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Sumpah ini semakin mengerikan ya. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia ini kan pernah dibahas sama media di Rusia. Jadi ada laporan media yang bilang kalau Indonesia itu sekarang lagi mengalami yang namanya color revolution. Nah kemarin awalnya itu gue kira color revolution ini cuma istilah politik kan. Tapi ternyata enggak guys. Ini emang revolusi warna beneran, si warna pink yang sekarang ada di mana-mana. Yang bikin merinding itu si analis geopolitik yang bilang Indonesia sedang mengalami color revolution ini udah dari akhir Agustus kemarin nih bilangnya. Udah ada nih akhir Agustus kemarin ya, lewat laporan media Rusia yang namanya Sputnik. Nah di awal Septembernya ternyata beneran tiba-tiba media di Indonesia ini dibanjirin sama warna pink. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata revolusi warna ini udah sering terjadi di banyak negara. Masing-masing negara ini punya perwakilan warnanya masing-masing untuk sebuah gerakan. Dan tujuannya ini semua sama, yaitu menggantikan rezim atau pemimpin yang tidak bisa sejalan dengan Barat. Ya gue sih berharapnya pihak-pihak yang gembar-gembor warna pink ini at least tahulah maksudnya nih apa. Jangan sampai ternyata emang kita nih lagi digerakin secara tidak sadar sama pihak-pihak luar. Gantinya aneh! Gantinya aneh! Siapa Indro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang, sudah ada saya kantongi namanya, kamu dalangnya. Kami harus ditangkap Indro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Ada yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Buat Ahmad Saroni kamu terima. Itu adalah hasil dari kemarahan masyarakat yang lu bilang katanya tolol. Kita lihat juga di situ ada hasil jarahan aneh-aneh ya. Ada Iron Man, ada juga hasil jarah jam tangan Richard Mille, itu kolaborasi dengan McLaren, sekitar harganya sekitar 15 miliar. Itu nggak tahu asli apa palsu, tapi kalau lihat Ahmad Saroni sungkem dulu itu mungkin asli. Dan nggak cuma sampai situ, ini bener ijazahnya Ahmad Saroni itu ngapain orang jarah. Tapi kita lihat hampir nilai semuanya rata-rata 6. Kelihatan banget sekarang siapa yang tolol, Anda apa rakyat. Ditambah memalukan sekali dia kabur ke Singapura. Itu rumahnya sampai ada yang berenang di situ. Tapi ya sudah. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia.
Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wah, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol lagi. Sorry Anies terbaik. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Anies. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek, ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta, Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung, mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Bersyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.
Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bagaimana strategi kita berinvestasi di pasar saham di tahun 2021? Apakah market akan turun atau market akan naik? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi? Investasi saat ini atau investasi di tahun depan? Semua akan kita jawab di video ini. Sebelum video ini dimulai, saya mau mengajak kalian smart traders untuk like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Dan juga berlangganan di channel ini dengan cara subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Jadi apa overview dan strategi untuk investasi di pasar saham Amerika di tahun 2021? Seperti yang kita ketahui, pasar saham Amerika selalu mengalami kenaikan rata-rata 10% setiap tahunnya selama 100 tahun. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, pasar saham Amerika tetap mengalami kenaikan di tahun lalu. Walaupun dunia sedang mengalami krisis pandemi dan banyak sekali negara yang mengalami performance yang minus. Banyak negara yang mengalami penurunan di pasar saham, termasuk pasar saham di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, S&P 500 naik 15% dan Nasdaq naik 47% dalam setahun. Nasdaq juga didominasi oleh saham gabungan dari saham-saham perusahaan teknologi yang juga dijuluki sebagai saham penangkal pandemi. Kenaikan rata-rata perusahaan teknologi ini naik di atas 45% di tahun lalu. Jika kita bandingkan dengan saham gabungan di Indonesia, IHSG mengalami minus 4,5%. Jadi ekspektasi saya market tetap akan positive return di tahun ini untuk pasar saham Amerika. Tapi mungkin returnnya tidak setinggi di tahun lalu. Jadi seperti yang saya katakan, bila long term atau jangka panjang, return dari market sebanyak 10%. Kita bisa lihat di tahun lalu, return sangat fantastis. Dan tahun 2019, return sebanyak 28%. Di tahun ini, probabilitas yang tinggi untuk kembali ke moving average atau market akan terkoreksi dan siap-siap untuk membeli saham yang sedang terdiskon. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini saya memegang atau membeli saham? Jawabannya tentu saja saya masih membeli saham, karena masih banyak saham yang secara fundamental masih under value, seperti Facebook, Amazon, dan Microsoft. Saya akan perlahan-lahan membeli saham ini lebih banyak lagi, atau akumulasi saham-saham ini, karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus, dan harga masih tidak terlalu mahal. Lalu kalian tanyakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Kenapa kalian wajib untuk melakukan investasi sekarang? Ada beberapa alasan kenapa kalian harus investasi saat ini. Alasan yang pertama adalah investasi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi semakin cepat Anda memulai, maka akan semakin bagus. Jika kalian investasi 1 juta setiap minggunya, dengan kenaikan indeks rata-rata katakanlah 8% setiap tahunnya di pasar Amerika, maka kalian akan mendapatkan 15 miliar dalam waktu 40 tahun. Apakah dengan saving 1 juta seminggu, apakah terlalu sulit untuk dilakukan? Mulai saat ini, sisihkanlah 1 juta per minggu untuk kalian investasikan. Zaman ini untuk melakukan investasi sangatlah mudah kalau kita banding dengan zaman dahulu. Semudah kita membuka rekening sekuritas secara online dan sudah bisa langsung melakukan investasi. Semua bisa dilakukan secara online. Kalian bisa investasi di saham-saham dengan bisnis yang berdunia, seperti Google, Amazon, Facebook, dan Alibaba. Alasan selanjutnya kenapa kita investasi di saat ini, karena kita tidak bisa menebak kapan market akan turun atau naik. Ketika pandemi, semua investor menebak market akan anjlok. Tapi apa yang terjadi? Malah market naik. Investasi adalah permainan jangka panjang. Seperti yang saya katakan di awal video, market mengalami kenaikan rata-rata 10% setiap tahunnya. Kenaikan ini sudah konsisten selama 100 tahun di pasar saham Amerika. Tentu grafik market akan naik dan turun, tapi jika kita tarik jangka panjang, selalu mengalami kenaikan. Ketika kalian menunda investasi kalian di bulan depan atau tahun depan, dan kalian melihat harga market sedang naik, kalian menunda investasi kalian karena mahal, lalu terus menundanya, dan akhirnya kalian batal untuk melakukan investasi. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian menebak market akan turun di bulan depan,
malahan terjadi sebaliknya. Dan kalian menyesal kenapa tidak investasi di bulan lalu. Tetapi Anda yang menonton video ini belumlah telat, karena kalau kalian menonton video ini di usia 20 tahun, artinya kalian memiliki waktu 40 tahun untuk melakukan investasi. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk serius melakukan investasi jangka panjang. Setiap minggu kalian menyisihkan 1 juta untuk diinvestasikan, dan ingatlah, ini untuk kebaikan kalian. Kalian bisa menikmati hasil yang kalian tanam ketika kalian pensiun. Usia 20 tahun sampai 30 tahun adalah saat yang paling bagus untuk melakukan investasi. Semakin lama kalian menunggu, maka semakin sedikit kalian akan simpan ketika kalian pensiun. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan investasi adalah sekarang. Karena kekayaan itu dibangun dengan jangka panjang. Investasi selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Yang paling menakutkan adalah ketika kita pensiun, kita tidak memiliki saving. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lakukan di tahun ini. Tetaplah investasi di pasar modal di tahun ini, dan investasi di saham yang under value secara segi fundamental untuk mengurangi risiko ketika market terkoreksi. Kalian bisa menambah atau mengakumulasi posisi kalian di saham perusahaan dengan visi yang bagus ketika market terkoreksi. Jadi setelah menonton video ini, segera buka akun sekuritas gratis dengan link di kolom deskripsi. Untuk bantuan membuka sekuritas, bisa langsung WhatsApp di kolom deskripsi.